Hai semuanya, selamat datang di channel Bunda Salsa. Kalau hidupmu udah terlalu serius, terlalu ribet, dan terlalu banyak deadline, sini, duduk bareng kami. Rumahnya cerita menarik, fakta seru, dan konten yang selalu bikin kamu pingin nonton lagi dan lagi. Di sini, kita nggak cuma ngobrol soal satu hal aja. Kadang kita bahas yang lucu, kadang yang bikin mikir, kadang juga yang bisa bikin kamu berkata, kok bisa ya? Jadi, kalau kamu suka konten yang berwarna dan gak ngebosenin, pastikan kamu klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya sekarang. Juga, karena tiap harinya, selalu ada sesuatu yang baru menantimu di sini. Siap? Yuk kita mulai perjalanan ini. Jangan lupa, duduk yang nyaman karena ini baru awal dari sesuatu yang seru. Suster cantik salah masukkan jarum yang membuatku semakin lemas tidak berdaya. Pagi itu udara Zurich masih dingin. Kabut belum sepenuhnya terangkat dari jalan-jalan kecil di kawasan industri. Di salah satu pabrik pengepakan makanan beku, seorang pria muda asal Indonesia sedang membersihkan keringatnya pakai serbet lusuh. Namanya Dini. Tubuhnya kurus, kulitnya sawo matang. Wajahnya polos dan selalu kelihatan lelah. Tapi dia selalu datang paling pagi dan pulang paling malam. Denny kerja di pabrik sudah lebih dari 1 tahun. Ia tinggal di kontrakan sempit bersama 4 orang teman lainnya, sesama TKI. Di antara mereka, yang paling dekat adalah Arga. Teman sebaya yang kalau ngomong selalu pakai logat campuran Sunda dan Betawi. Arga juga yang selalu jadi tempat curhat, dan kadang jadi alarm hidup. Kalau Denny telat bangun, Den, lo belum makan nasi dari kemarin ya, kata Arga waktu mereka pulang bareng naik sepeda butut dari pabrik. Denny cuma ketawa kecil. Mie instan masih ada 2 bungkus. Aman. Padahal kenyataannya, Denny memang sudah 2 hari makan seadanya. Badannya memang mulai gak enak sejak 2 hari lalu. Tapi dia pikir cuma kecapekan. Namanya juga kerja terus, lembur terus. Tidur cuma 3 jam sehari, kontrakannya kecil, berisik, dan kasurnya tipis. Semua campur aduk bikin tubuhnya mulai tumbang. Sampai malam itu, waktu Dini lagi berdiri cuci piring plastik di dapur kontrakan, tiba-tiba pandangannya kabur. Kakinya lemas, piring jatuh, dan yang terakhir dia dengar adalah suara Arga teriak-teriak. Dan, woi, lo kenapa? Besok paginya, Dini bangun dengan selimut putih dan bau antiseptik yang menyengat. Atap di atasnya bukan atap triplek rumah kontrakan, tapi plafon putih dengan lampu bulat terang. Dia bingung, badannya berat, tenggorokannya kering. Di sebelah ranjang ada infus tergantung. Di mana gue? Arga yang duduk di kursi plastik langsung berdiri. Bro, lo pingsan tadi malam. Gue panik. Gue bawa lo ke rumah sakit. Suster-susternya bule, semua. Sumpah, Den. Gue sampai minder, tapi ada satu suster, Den. Gawat. Cantik banget. Dia yang nanganin lo tadi malam. Denny cuma mengangguk lemas. Dia nggak ngerti. Antara pusing sama belum sadar sepenuhnya. Tapi Arga sudah nyerocos. Kayak komentator bola. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka. Masuklah seorang perempuan berambut pirang, tinggi, kulit putih bersih, dan senyumnya nyala kayak lampu LED. Guten Morgen. Halo, nama saya Legia. Saya suster jaga kamu. Denny cuma bisa bengong. Mulutnya sedikit terbuka. Legia mendekat, mengecek infus, mencatat sesuatu di tablet kecilnya, lalu melirik ke arah Denny. Kamu Denny ya? Tadi malam kamu pingsan. Sekarang sudah lebih baik? Denny mengangguk pelan. Iya, saya Denny. TKI. TKI. Apa itu? Nama suku? Tanya Legia sambil tersenyum bingung. Arga langsung nyamber. Tenaga kerja Indonesia, suster. Maksudnya, dia kerja di pabrik, nggak jualan kopi. Legia tertawa kecil, tawa yang ringan, tapi bikin jantung Denny makin deg-degan. Legia lalu pergi. Keluar setelah berkata akan kembali malam nanti. Setelah dia keluar, Arga langsung mendekat. Den, sumpah, lo disayang Tuhan. Tumbang dikit, ditangani langsung sama suster surga. Malamnya,
Denny belum tidur. Demamnya naik lagi, badannya panas. Ia meracau sendiri. Legia masuk, membawa suntikan. Kamu demam lagi, saya suntik sedikit biar cepat reda ya. Denny cuma bisa manggut lemas. Tapi, yang bikin aneh, setelah disuntik, dia makin pusing, lalu hilang kesadaran. Saat itulah, Legia duduk di samping ranjangnya, menatap wajah Denny. Tangannya mengusap pelan pipi Denny, lalu menggenggam tangan Denny yang dingin. Perlahan, ia memeluk Denny dan menyandarkan kepalanya ke dada pria itu. Tiba-tiba pintu terbuka. Suster Helga masuk membawa termometer. Legia, apa yang kamu lakukan? Legia kaget setengah mati. Ia langsung berdiri, tangan masih di dada Denny. Saya cuma ngecek detak jantung. Dengan kepala. Ya, kadang lebih akurat dengar pakai telinga langsung. Suster Helga mendecak, lalu keluar dengan wajah curiga. Beberapa menit kemudian, Denny sadar. Dia membuka mata, pelan. Pandangannya masih kabur, tapi dia bisa lihat tangan Legia masih menyentuh pipinya. Legia yang masih belum sadar Denny bangun, terus mengusap pelan. Lalu mata mereka bertemu. Denny refleks kaget. Suster, ini, kenapa tangan saya diusap kayak roti sobek mau dimakan? Legia juga kaget. Oh my, kamu sudah bangun. Saya cuma ngecek suhu kulit kamu. Mereka berdua sama-sama kaget. Saling lompat mundur. Denny sampai narik selimut sampai ke dagu. Legia grogi, nyengir sambil pegang stetoskop yang sebenarnya nggak dia pakai sama sekali malam itu. Maaf, ya, saya kadang suka profesional, kadang suka keterusan. Denny menelan ludah, wajahnya merah padam. Dalam hatinya, ini beneran suster atau setan penggoda yang nyamar jadi malaikat? Di luar pintu, Arga yang baru datang dari pabrik mengintip dan melihat mereka berdua tegang-tegangan. Dia cuma senyum miring dan bilang, "Aha, cinta lokasi, baru mulai shift malam, udah dapat bonus perasaan." Setelah insiden usap pipi, sambil pura-pura ngecek suhu, suasana kamar rawat Denny jadi sedikit canggung. Tapi entah kenapa, setiap kali Legia muncul, jantung Denny selalu berdebar kayak habis naik wahana jet coaster. Padahal, itu cuma suster. Tapi, suster bule, can't hula. Dan yang paling gawat, perhatian banget. Siang itu, Denny lagi makan bubur hangat, yang disuapin sendiri pakai tangan kiri. Tangan kanan masih pegal, bekas infus yang dicopot tadi pagi. Saat ia lagi serius-seriusnya menyendok bubur, tiba-tiba, pintu kamar kebuka pelan. Tok-tok, masuk aja. Sus, kata Denny sambil nyuap pelan. Tapi, yang masuk bukan suster Helga yang galak, atau perawat cowok berkumis tebal. Yang masuk itu, Legia. Dengan rambut dikunci rapi, memakai seragam putih, dan sepatu sneakers pink. Wajahnya sumringah. Hai, masih makan bubur ya? Sudah enakan? Tanya Legia sambil duduk di kursi samping ranjang. Jaraknya terlalu dekat. Denny langsung deg-degan. Sudah, sedikit. Tapi masih lemes sih. Bagus dong, biar kamu gak cepat-cepat keluar. Saya masih mau ketemu kamu tiap hari. Denny langsung salah tingkah. Tangannya gemetar. Sendok jatuh ke atas celana. Waduh. Aduh. Legia ketawa kecil. Lalu langsung berdiri mengambil tisu. Dengan santai, dia menepuk-nepuk bagian celana Denny pakai tisu. Denny makin panik. Biar saya aja sus. Gak enak ini. Celana, daerah situ. Tenang aja. Aku suster, udah biasa lihat yang lebih dari ini. Denny hampir batuk bubur. Sementara itu, dari balik jendela kamar, Arga lagi ngintip dari luar, sambil bawa kantong plastik isi air mineral dan buah apel. Begitu lihat adegan Legia tepek-tepek celana Denny, dia langsung melongo. Gue tinggal sejam doang, kok udah kayak sinetron FTV sih ini orang? Arga ngetuk jendela, bikin Denny kaget sampai hampir muntahin bubur. Legia melambai pelan ke arah Arga, lalu balik duduk. Saya mau suntik kamu lagi ya, biar cepat pulih. Denny melongo. Mesai, disuntik juga sus? Bukannya tadi pagi udah? Yang tadi pagi buat antibody. Sekarang, yang ini buat relaksasi.
Relaksasi? Legia senyum manis. Iya. Kayak bikin kamu tenang, istirahat enak. Dosis ringan kok. Denny mulai curiga, tapi karena wajah Legia terlalu meyakinkan, dia pasrah. Legia menyuntik lengan kiri Denny. Beberapa menit kemudian, kelopak mata Denny mulai berat. Kok ngantuk? Tidur ya? Biar mimpiin aku. Denny belum sempat jawab, dia udah lelap. Dan mulailah sesi ritual suster cantik. Legia duduk pelan di pinggir ranjang. Ia menatap wajah Denny yang tertidur. Tangannya kembali mengusap pelan rambut Denny yang kusut. Lalu, ia pegang tangan Denny dan menaruhnya di atas pahanya. Tiba-tiba, KREET, pintu kamar dibuka cepat. Suster Helga nongol lagi, dengan muka lebih galak dari biasanya. Lega, kamu ngapain lagi? Legia kaget, dia berdiri tergesa-gesa. Tangan Denny hampir jatuh dari pangkuan. Saya cuma mengecek aliran darah, Suster Helga mendelik. Kamu ini ngecek apa kok pakai duduk di pinggir tempat tidur? Biar posisi saya stabil. Kalau berdiri terus, kan gempor. Suster Helga mendekat, melotot. Legia mundur pelan sambil senyum kaku. Saat Helga memeriksa tangan Denny, dia curiga. Ini pasien kok kelihatan kayak disuntik relaksan ya? Kamu, obat tambahan? Legia buru-buru jawab. Iya. Dikit. Cuma supaya dia bisa tidur lebih nyaman. Kamu bukan dokter. Tidak boleh kasih dosis tanpa perintah. Legia tertunduk, tapi dalam hati, dia sebenarnya senang. Karena Denny tidur pulas. Setidaknya bisa lihat wajah polos itu tanpa gugup dan tanpa ditatap balik. Suster Helga akhirnya keluar, masih enggomel. Setelah pintu tertutup, Legia menghela napas. Aku belum pernah begini sama pasien siapapun. Tapi, kamu beda. Sore harinya, Denny bangun, kepala masih berat. Tapi tubuhnya lebih segar. Di meja kecil samping tempat tidur, ada secarik kertas. Ia ambil pelan dan baca. Kamu lucu banget kalau tidur. Kayak bayi, tapi lebih berbulu. Suster Legia. Denny senyum sendiri. Di bawah tulisan itu, ada gambar wajah Legia. Lucu, matanya gede, senyumnya lebar, mirip emoji. Ternyata Legia suka coret-coret juga. Tak lama kemudian, Arga masuk sambil bawa roti isi. Bro, lo tuh bener-bener hoki. Di pabrik lo lembur kayak sapi, tapi di sini dilayani kayak raja. Gimana caranya? Nggak tahu? Nggak. Aku juga bingung. Mau tahu rahasianya? Lo pura-pura lemes aja tiap pagi. Pasti dia suntik lo terus. Lo bisa libur sebulan. Jangan gitu nggak? Dia tuh baik. Tapi ya agak aneh. Arga duduk di kursi, lalu menatap serius. Gue curiga, Den. Jangan-jangan dia suka sama lo. Denny terdiam. Bukan karena kaget, tapi karena dia juga ngerasa begitu. Tapi dia nggak yakin. Siapa dia? Cuma TKI biasa, kerja angkat-angkat kardus. Sedangkan Legia, cantik, bule, suster pula. Malamnya, Legia datang lagi, bawa teh hangat dan pisang. Katanya kamu belum bab 2 hari. Ini buat bantu. Denny kaget. Kok tahu? Legia senyum nakal. Aku cek dari data di sistem. Semua data pasien bisa aku lihat. Denny hampir tenggelam dalam kasur. Setelah beberapa menit duduk, Legia menatap Denny dan berkata pelan. Besok kamu udah boleh pulang. Tapi, aku masih ingin ketemu kamu. Denny terdiam. Matanya nggak berani menatap langsung. Kalau kamu keluar, jangan lupa, aku ya, kata Legia, sambil menyelipkan kertas kecil ke tangan Denny. Nomor ponsel. Dan jangan sembuh cepat-cepat. Aku masih pengen nyuntik kamu lagi. Denny cuma bisa jawab pelan. Saya juga gak pengen cepat-cepat sembuh. Tapi takut dosisnya kebanyakan. Legia tertawa di luar kamar. Arga lagi nguping sambil makan roti. Dia bergumam. Ini kalau gue yang pingsan duluan. Mungkin sekarang gue udah dilamar duluan. Keesokan harinya, Denny benar-benar pulang dari rumah sakit. Masih agak lemas memang. Tapi kondisinya
jauh lebih baik dari sebelumnya. Arga menjemput pakai sepeda tua yang boncengannya udah bengkok sebelah. Sambil goes pelen-pelen di tengah udara Zurich yang sejuk, Arga terus nyerocos di belakang Denny. Jadi, lo beneran dikasih nomor Wanya? Iya, dan lo belum chat. Denny geleng pelan. Gak enak. Gak, masa pasien langsung respon begitu? Yaelah, lo kayak gak pernah nonton sinetron aja. Ini bukan hubungan kerja lagi, Dan. Ini udah masuk zona ngebet. Denny tertawa kecil, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang bikin dia ragu. Legia itu bule, cantik, kaya, perawat profesional di rumah sakit besar di Swiss. Sedangkan dia, ya kumaburu TKI kontrakan. Gajinya kalau dipotong makan, kontrakan, kirim ke kampung. Sisanya cuma cukup buat beli mie dan kopi sachet. Sampai kontrakan, Denny langsung disambut teman-teman lain. Bayu, Kamil, dan Darman. Semuanya sudah pernah kerja bareng Lemberbering dan ngeluh bareng tiap akhir bulan. Wah, si Den udah balik, udah bisa diajak main kartu lagi nih, teriak Kamil. Katanya yang ngerawat lo suster bule ya? Manis banget, kata Arga, celetuk Darman sambil nyengir. Bayu ikut duduk di lantai. Gue sih gak percaya, masak bule bisa suka sama kita yang cuma TKI. Arga langsung nyamber. Lah lo pikir bule cuma suka sama CO? Nih Den, contohnya, sakit semalam, dirawat kayak raja. Sampai disuntik relaksasi, udah kayak spa berjalan. Semua ketawa, tapi diam-diam. Masing-masing mulai penasaran, apalagi setelah Arga buka dompet dan ngeluarin foto cetak yang dia ambil diam-diam dari kamar rumah sakit. Foto candid Legia waktu lagi nyusun obat. Buset, ini beneran, asli. Joyeni, lo lihat, suster, bukan selebgram. Tapi auranya bikin meriang. Sejak hari itu, keanehan mulai terasa di kontrakan. Tiba-tiba Bayu mendadak sering batuk-batuk di pagi hari. Kamil ngeluh punggung sakit. Darman pura-pura pincang. Semua mulai kari-kari alasan buat minta dibawa ke rumah sakit. Targetnya jelas. Ketemu Legia, Arga sampai geleng-geleng. Woi, ini rumah sakit, bukan tempat casting cinta lokasi. 3 hari kemudian, benar saja, Bayu benar-benar dapat izin dari pabrik buat ke rumah sakit karena batuk gak sembuh-sembuh. Denny dan Arga yang nganter. Sampai di resepsionis, Bayu langsung pasang gaya paling sopan, rambut disisir rapi, baju kaos diganti ke meja polos. Permisi, saya Bayu, mau periksa batuk? Bisa minta suster Legia ya, buat nanganin. Resepsionis cuma menaikkan alis. Kami yang menentukan jadwal suster, bukan pasien. Bayu senyum kaku. Oh, iya, kalau boleh request, ya siapa tahu cocok. Denny cuma bisa garuk-garuk kepala. Adorable. Arga udah ngakak setengah mati. Dan yang paling kocak, saat Bayu akhirnya duduk di kursi pemeriksaan, suster yang datang bukan Legia, tapi suster cowok botak bernama Martinus. Silakan buka mulut. Saya, batuknya kayaknya gak stabil hari ini. Bisa dicek lagi besok? Sama suster Legia mungkin? Martinus menatap tajam. Saya lebih berpengalaman, dan saya juga bisa manis kalau perlu. Bayu langsung keringet dingin. Sementara itu, Denny duduk di taman rumah sakit, sambil nunggu Bayu kelar. Legia lewat, membawa berkas-berkas. Begitu melihat Denny, dia langsung belok. Kamu ngapain di sini? Sakit lagi, tanya Legia sambil senyum. Enggak, nganterin teman. Dia batuk, tapi kayaknya batuknya niat. Biar ketemu kamu. Legianya hier. Ja? Tapi aku gak bisa ngawasin semua pasien, cuma yang spesial. Denny menunduk malu. Gelisah. Makanya kamu jangan cepat sembuh. Biar aku bisa rawat kamu terus. Sambung Legia, kali ini lebih pelan. Denny balas menatap. Tapi kalau saya sakit terus, saya gak bisa kerja. Gaji saya kecil, kalau gak kerja, gak bisa makan. Dan gak bisa beli alat gambar. Legia kaget. Kamu suka gambar? Iya, tapi cuma iseng. Gambar orang, wajah, suasana, gak serius. Boleh aku lihat? Denny
buka HP-nya, dan nunjukin satu folder khusus, berisi foto sketsa. Salah satunya, jelas-jelas wajah Legia dari sudut kamar rawat. Legia terdiam, lalu pelan-pelan dia tersenyum. Senyum yang jauh lebih dalam dari biasanya. Ini kamu gambar aku, waktu aku jaga kamu tidur? Denny angguk pelan. Legia mendekat, kalau aku yang sakit. Kamu mau jagain aku nggak? Denny langsung panik. Iya, maksud saya, kalau kamu mau, saya, ya, bisa jagain, tapi saya bukan dokter atau suster. Saya, ya, cuma Denny. Legia tertawa. Just do it. Aku butuh Denny, bukan dokter. Sebelum suasana makin bikin jantung meledak, Arga tiba-tiba muncul dari arah dalam rumah sakit. Dan Bayu disuruh balik. Katanya batuknya gak serius. Tapi pipinya sekarang merah banget, kayak habis ditempelin irisan tomat. Legia langsung tertawa keras. Denny ikut nyengir. Mereka bertiga lalu berjalan bersama meninggalkan rumah sakit. Legia pamit karena harus kembali jaga malam. Sebelum pergi, Legia menatap Denny. Besok aku off. Kalau kamu gak sibuk, temani aku keliling kota. Denny. Bengong. Keliling. Bareng aku. Iya. Aku capek lihat pasien terus. Sekali-sekali pengen lihat kota. Sama orang yang bikin aku penasaran. Setelah Legia pergi, Arga menatap Denny dengan ekspresi datar. Lo tahu nggak, Den? Apa? Lo tuh kayak mie instan. Ya, direbus. Tapi semua orang suka. Denny bingung. Itu pujian atau hinaan? Gue juga nggak tahu. Tapi intinya, lo beruntung. Lo disukai bukan karena duit lo. Bukan karena lo keren. Tapi karena lo jadi diri lo sendiri. Denny menatap langit sore Zurich sambil senyum kecil. Mungkin hidup jauh dari kampung halaman bisa seberat apapun. Tapi kalau ada seseorang yang rela melihat kamu, bukan karena siapa kamu, tapi karena apa yang kamu beri dari hati, mungkin sakit dan lelah itu ada gunanya. Hari Minggu di Zurich datang dengan langit biru cerah dan angin lembut yang menggoda. Suasana kota yang biasanya penuh aktivitas kini lebih santai. Toko-toko banyak yang tutup, jalanan jadi milik pejalan kaki, turis, dan warga lokal yang sekadar duduk menikmati kopi di pinggir danau. Denny bangun pagi-pagi sekali, bukan karena kerja, bukan karena suara Arga yang nyetel dangdut dari kamar mandi, tapi karena deg-degan. Hari ini dia janjian ketemu Legia di taman dekat danau Zurichsee. Arga dari tadi sudah nyorakin dari balik pintu. Woi, Dan, lo mandi aja bisa 3 kali lebih lama dari biasanya. Lo pikir ini kencan sama Ratu Inggris? Denny keluar kamar mandi dengan rambut masih basah, baju kotak-kotak paling rapi yang dia punya, dan sepatu sneakers yang solnya udah mulai lepas sedikit. Gue gugup. Gak. Gimana kalau dia berubah pikiran? Arga geleng-geleng. Yang perlu lo khawatirin bukan dia berubah pikiran, tapi lo berubah jadi patung saking kaku pas ngobrol nanti. Denny naik tram ke danau. Sepanjang jalan, dia latihan senyum di kaca jendela. 3 kali nyoba. 3-tiganya kelihatan kayak orang lagi nahan bersin. Sampai di danau, Legia udah nunggu. Dia duduk di bangku taman, pakai jaket denim dan celana panjang abu-abu. Rambutnya dikunci rendah, wajahnya segar, tanpa makeup tebal. Tapi justru itu yang bikin Denny makin gugup. Hai, sapa Legia sambil berdiri. Hai, Denny. Salah langkah waktu mau salaman tapi malah hampir melambaikan tangan kayak nyetop angkot. Maaf ya, kalau aku terlambat. Enggak kok, aku malah datang kepagian. Kepagian, padahal aku udah nungguin dari tadi. Legia tersenyum jahil. Denny nyaris nyengir sampai gigi geraham kelihatan. Mereka berjalan menyusuri danau, ngobrol ringan soal makanan, kerjaan, dan Suster Helga yang katanya sekarang makin galak sejak nemuin Legia sering kelamaan jaga pasien. Tertentu, dia curiga aku pacaran sama kamu. Bisik Legia sambil senyum. Denny kaget. Tapi kita belum pacaran kan? Belum. Tapi kalau kamu mau, hari ini bisa jadi hari pertama. Denny terdiam, mukanya merah. Sambil terus jalan, mereka mampir ke kios es krim. Licha Belly, 2 cone, 1 rasa coklat, 1 rasa strawberry. Yang strawberry buat kamu.
katanya. Denny nerima es krim itu dengan gemetar, kayak nerima surat panggilan sidang. Baru satu jilatan, tiba-tiba es krim itu jatuh dari kon, langsung nyemplak ke celana. Aduh, jatuh, Legia ngakak. Kamu panik banget sih? Aku bukan biasa makan es krim sambil jalan. Susah, maksudnya. Legia, Tanan, aku nggak lapor ke polisi kok. Mereka duduk di bangku dekat taman bermain. Di sebelah, ada anak-anak kecil main ayunan, ada ibu-ibu yang bawa anjing, dan ada satu bebek bopek botak yang tidur sambil mendengkur. Legia mulai membuka diri. Kamu tahu nggak? Aku tuh hidup sendiri. Rumah besar, mobil ada, uang cukup, tapi kadang malam-malam aku nangis sendiri. Sepi. Denny mendengarkan dengan serius. Ini pertama kalinya Legia bicara soal hatinya. Dan bukan soal suntikan atau pasien. Orang tuaku meninggal waktu aku masih kuliah. Aku pikir kalau aku jadi suster, aku bisa bahagiain orang lain. Tapi ternyata aku juga butuh dibahagiain. Denny diam sebentar, lalu berkata pelan, aku gak punya banyak, tapi kalau kamu gak keberatan hidup sederhana, aku mau bahagiain kamu. Legia menatap mata Denny. Wajah polos itu, logat Indonesianya yang masih kental, tangan kasarnya yang tadi nyambut es krim, kayak nangkap bola kasti. Entah kenapa, bikin hatinya hangat. Denny, kata Legia pelan, aku serius sama kamu. Denny melongo. Aku suka kamu. Dari pertama kali kamu masuk rumah sakit. Kamu gak tahu ya, waktu kamu pingsan dan aku rawat, aku yang panik setengah mati. Denny tertawa gugup. Kirain kamu cuma suster yang terlalu berdedikasi. Mungkin awalnya iya, tapi sekarang aku cuma perempuan biasa. Dan kamu, lelaki paling tulus yang pernah aku kenal. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara nyaring. Denny dan Legia menoleh. Ternyata, Arga lari-lari kecil ke arah mereka. Nafasnya ngos-ngosan. Di belakangnya, Bayu dan Kamil ikut lari. What? Gue dapat kabar dari Pak Tony. Katanya, minggu depan kita disuruh lembur 2 shift. Denny berdiri kaget. 2 shift? STAGA. ... Bayu langsung nyamber. Tapi kita bisa minta surat sakit kan? Biar dapat izin. Suster Legia bisa bantuin. Legia berdiri. Matanya menyipit. Maaf, surat sakit bukan buat kabur dari kerja. Kamil nyengir. Tapi, kalau buat dekatin kamu boleh. Legia mendekat ke arah ketiga TKI itu. Lalu berkata pelan tapi tegas. Kalian temannya Denny. Jadi aku baik sama kalian. Tapi Denny beda. Dia satu-satunya orang yang gak pernah minta apa-apa ke aku. Tapi justru itu yang bikin aku jatuh hati. Arga, Bayu, dan Kamil saling melirik. Lalu dengan kompak, mereka menjawab. Oke, kami mundur Den. Lo menang. Denny kaget. Ini bukan kompetisi. Arga ngakak. Mulai sekarang, lo kami anggap sebagai TKI paling romantis. Sezurik. Denny cengar-cengir. Sementara Legia nyenggol bahunya pelan. Kamu malu ya? Enggak. Cuma belum pernah ditontonin pas nembak. Kamu belum nembak sih. Denny bingung. Lah, tadi aku bilang mau bahagiain kamu. Itu belum termasuk nembak? Legia senyum. Belum. Itu baru pengantar. Denny menarik napas dalam, lalu menatap mata Legia. Legia, maukah kamu jadi pacarku? Mau. Semua temannya bertepuk tangan sambil sorak-sorak. Cium, cium, cium. Denny langsung panik. Jangan gitu. Ini Swiss, bukan kampung halaman. Legia tertawa. Kita simpan ciumannya buat hari bahagia nanti ya. Argo nyeltuk. Kalau hari bahagia itu pas lemburan batal, gue ikut peluk juga. Hari itu, Danau Zurich jadi saksi. Seorang TKI lugu dan seorang suster bule akhirnya resmi jadi pasangan. Bukan karena uang, bukan karena status, tapi karena perasaan yang tumbuh dari ketulusan. Sejak hari itu, hubungan Denny dan Legia makin dekat. Kalau ada waktu senggang, mereka suka jalan bareng ke toko buku bekas, duduk di taman sambil ngopi,
atau sekadar makan roti isi bareng di halte tram. Tapi tentu saja, semua itu dilakukan diam-diam di rumah sakit tempat Legia bekerja. Pacaran dengan pasien, apalagi yang belum lama keluar dari perawatan, bisa bikin masalah. Apalagi hubungan mereka sudah mulai jadi bahan omongan di antara perawat-perawat lain. Itu Suster Legia kan? Yang kemarin ke toko buah bareng cowok Asia tuh, bisik Suster Marlin ke temannya saat istirahat siang. Iya, aku juga lihat mereka duduk di bangku taman dekat danau. Kayaknya deket banget, katanya sih cowok itu cuma pasien. Tapi kayak udah pacaran ya. Isu pun menyebar, dan yang lebih mengkhawatirkan, kabar itu sampai juga ke telinga atasan langsung Legia. Dr. Hans, kepala ruang rawat tempat Denny dulu dirawat. Kita tidak bisa main-main di rumah sakit. Kalau memang benar Legia punya hubungan pribadi dengan pasien, kita harus bicara, ujar Dr. Hans dengan nada tegas saat rapat mingguan. Tapi belum sempat kabar itu berkembang lebih jauh. Datanglah suster baru ke rumah sakit, Suster Liana. Gadis muda, tinggi semampai, rambut ikal sebahu, dan punya gaya bicara yang genit dan centil. Baru 3 hari bekerja, tapi sudah membuat beberapa pegawai pria gak bisa fokus. Dan entah kenapa, pertemuan pertamanya dengan Denny justru terjadi secara tidak sengaja. Waktu itu, Denny datang ke rumah sakit buat nganterin makanan kecil buat Legia yang sedang shift siang. Dia bawa roti isi buatan Arga yang katanya punya bumbu rahasia, padahal cuma kecap ditambah merica 2 kali lipat. Denny berdiri di lorong lantai 2 sambil nyari-nyari Legia. Tapi yang muncul malah Suster Liana sambil dorong keranjang obat. "Oh, kamu pasien?" tanya Liana sambil melirik Denny dari atas sampai bawah. Bukan. Saya cuma nganter makanan buat Suster Legia." "Oh, kamu pacarnya?" "Ya." Denny kaget. Gimana? Belum sempat jawab, Liana udah nyamber. Kalau belum pasti, berarti masih ada peluang buat yang lain. Denny langsung salah tingkah. Tangannya pegang plastik roti erat-erat. "Nama kamu siapa?" tanya Liana. Denny. Lucu juga ya namanya. Pas sama mukanya. Denny gak tahu itu pujian atau sindiran. Legia muncul dari balik pintu ruang perawat dan langsung kaget melihat Liana dan Denny ngobrol. Den, kamu udah datang." Legia mendekat dan langsung berdiri di samping Denny. Posisinya persis kayak istri sah yang lagi ngejagain suaminya dari tetangga baru yang so akrab. "Oh, ini Legia?" tanya Liana dengan senyum manis. Tapi matanya nyorot tajam. "Ya, aku Legia." "Kamu suster baru ya?" "Iya, baru 3 hari. Tapi sudah senang banget kerja di sini, apalagi kalau ketemu pasien-pasien menarik." Denny batuk pelan. Legia cuma senyum tipis. Tapi tatapannya dingin, bukan karena AC. Sejak hari itu, suasana rumah sakit jadi lebih rame. Liana mulai kari-kari alasan buat sering ketemu Denny. Kadang pura-pura salah antar obat ke ruang tamu. Kadang pura-pura nanya jalan ke kantin, padahal dia sudah hafal. Puncaknya, Liana pura-pura keseleo saat turun tangga dan minta tolong langsung ke Denny yang lagi lewat. "Denny, tolong, kakiku." Denny panik. "Aduh, kenapa? Sakit ya?" "Iya, aku kayak gak bisa jalan." "Kamu bisa gendong aku." Denny langsung ngibrit ke ruang perawat. Suster, ada yang jatuh." Begitu balik, Legia udah berdiri di tangga. Mukanya campur aduk antara sabar dan siap nyentil. Dia bantu Liana berdiri, tapi ekspresinya datar. "Kamu suster, Liana. Masa jatuh di tangga? Salah sepatu mungkin?" jawab Liana. "Lain kali, pakai sepatu yang proper, bukan hak tinggi buat kondangan." Liana tersenyum. "Iya deh, tapi senang sih tadi ditolongin Denny, cowoknya ringan tangan banget." Denny berdiri di belakang Legia, senyum kaku. Dalam hati, dia cuma bisa bilang, ini pasti bakal panjang. Malamnya di kontrakan, Denny curhat ke Arga sambil ngupas telur rebus. "Gak, gue bingung. Itu suster baru, kok kayak suka enggayar-enggayar gue ya? Namanya juga bule, mungkin mereka lihat lo tuh eksotis.
Eksotis apaan? Gue cuma TKI. Kerja lembur, makan mie. Justru itu, mungkin mereka capek sama kawak-kawak bule yang terlalu banyak aturan. Sedangkan lo, jujur, sederhana, dan gak ribet. Tapi, Legia kayaknya gak suka banget sama Liana. Ya iyalah, siapa juga yang suka ada pesaing nongol tiba-tiba, terus ngelirik cowok kita. Masalahnya, gue belum tentu cukup buat Legia. Apalagi sekarang, orang rumah sakit mulai ngomongin, takutnya dia dipecat gara-gara deket sama gue. Arga menepuk bahu Denny. Dan, denger ya, cewek bule itu mungkin beda budaya, tapi soal cinta, mereka juga manusia. Kalau dia sayang lo, dia pasti tahan sama omongan orang. Keesokan harinya, Legia dipanggil ke ruang kepala perawat. Dr. Hans duduk di balik meja, menatapnya sambil membuka map data pegawai. Ada isu yang berkembang soal kamu dan salah satu mantan pasien kita. Legia menghela napas. Saya tahu, Pak Dokter. Tapi, itu urusan pribadi saya, di luar jam kerja. Tapi kamu tahu, etika kerja kita melarang hubungan personal dengan pasien, terutama kalau baru selesai perawatan. Kamu bisa dipindahkan, atau diberi sanksi. Legia diam sebentar. Kalau saya mengundurkan diri, saya bebas? Dr. Hans terdiam. Kamu serius? Legia angguk. Saya tidak mau hubungan saya dianggap aib. Kalau memang cinta saya pada Denny dianggap melanggar aturan, maka saya pilih keluar daripada pura-pura gak kenal dia. Sore harinya, Legia duduk di taman, menunggu Denny. Saat Denny datang, wajah Legia tenang. Aku ngundurin diri, kata Legia pelan. Denny kaget. Kamu keluar kerja? Iya. Supaya kita gak sembunyi-sembunyi lagi. Aku capek pura-pura. Aku lebih pilih kerja tempat lain daripada kehilangan kamu. Denny menatap Legia. Wajahnya lelah, tapi matanya mantap. Aku gak pantas bikin kamu kehilangan karier, Legia. Kamu gak bikin aku kehilangan apapun. Kamu justru bikin aku menemukan sesuatu. Cinta. Dan itu lebih penting. Denny terdiam, lalu memegang tangan Legia. Aku janji, Legia, aku bakal bikin semua pengorbanan kamu gak sia-sia. Setelah Legia mengundurkan diri dari rumah sakit, suasana hidup Denny dan Legia berubah drastis. Mereka bukan lagi suster dan pasien, mereka jadi pasangan yang berjuang bareng dari nol. Legia yang biasa kerja di rumah sakit bergaji stabil, sekarang harus mulai dari awal. Sementara Denny, ya tetap seperti biasa. Kerja di pabrik, lembur, makan mie instan, tidur sambil dengkur. Jadi kamu sekarang pengangguran ya? Tanya Arga sambil ngaduk kopi. Legia mengangguk pelan. Tapi aku gak nyesel. Arga melirik Denny yang duduk di samping Legia seperti anak ayam dilindungi induknya. Den, ini cewek bule udah keluar kerja demi kamu. Jangan main-main ya, jangan mentang-mentang. Lo pacaran sama suster, terus lo ngerasa kayak pasien VIP. Denny langsung duduk tegap. Enggak lah, gue serius sama Legia. Gue udah bilang, gue bakal bikin semua pengorbanan. Dia gak sia-sia. Legia tersenyum. Tapi tetap aja ada beban dalam pikirannya. Hidup mandiri di Eropa itu gak gampang. Harga sewa mahal, pajak banyak, dan cuaca kadang bikin mood kayak gorengan yang udah dingin. Tapi dia gak pernah mundur. Apalagi saat lihat Denny berusaha keras. Denny mulai menabung lebih rajin. Dia potong jatah makan siang. Ganti dari burger ke roti isi telur. Dia juga mulai bantu Legia buka usaha kecil-kecilan, jual cemilan khas Indonesia. Legia ikut bantu. Dia belajar bikin risoles, pastel, sama tempe goreng dari video YouTube yang Denny kasih. Awalnya gosong semua, tapi lama-lama enak juga. Aku gak nyangka ya, bule kayak aku bisa bikin tempe goreng, kata Legia sambil nyicipin hasil gorengannya. Tenang, kamu bukan bule biasa. Kamu bule rasa warteg, jawab Denny bangga. Mereka mulai jualan di pasar mingguan. Nama lapaknya Legia's Tasty Tempe. Banyak yang penasaran. Apalagi waktu lihat bule cantik berdiri di balik panci minyak panas sambil senyum manis. Is that fried tofu? No, it's tempeh. Indonesian style. Very crispy, very yummy.
Kata Legia penuh semangat, orang-orang pun mulai beli. Ada yang suka, ada yang heran, ada juga yang salah sangka. Apa ini? Kacang dibatuin terus digoreng? Tanya orang lokal. Legia tertawa. Lebih dari itu, ini cinta yang digoreng. Usaha kecil itu mulai berkembang. Setiap akhir pekan, Legia dan Denny sibuk packing, masak, dan nganter pesanan. Uang hasil jualan mereka pakai buat bayar sewa kontrakan dan nyicil kulkas baru. Hidup mereka memang belum mewah, tapi penuh tawa. Tapi masalah nggak pernah jauh-jauh dari orang bahagia. Suatu hari, waktu Legia sedang ngantar pesanan ke salah satu rumah mewah di pinggiran kota, dia ketemu dengan seseorang yang bikin dia terdiam. Legia, suaranya dalam, tenang, dan familiar. Legia menoleh. Seorang pria muda berdasi, berdiri di depan pagar rumah. Wajahnya rapi, rambutnya disisir ke belakang. Namanya Marco, anak dari pemilik rumah sakit tempat Legia dulu bekerja. Mereka dulu teman masa kuliah, dan pernah hampir dijodohkan orang tua masing-masing. Marco, Legia kaget. Aku kira kamu masih di rumah sakit. Aku resign. Resign? Kenapa? Kamu kan suster paling kompeten di sana. Legia tersenyum, tapi enggan menjelaskan panjang lebar. Aku ingin sesuatu yang baru. Sekarang aku jualan tempe. Marco tertawa kamu bercanda. Legia menunjukkan kantong plastik berisi risoles dan tempe goreng. Enggak, ini serius. Marco mengangkat alis. Dan kamu lakukan semua ini demi siapa? Legia nggak menjawab. Marco melangkah mendekat. Demi pria Indonesia itu? Siapa namanya? Daddy, Daki, Danny, Right, Danny, Leisha. Kamu tahu, kamu bisa hidup jauh lebih baik. Kamu pintar, cantik, kamu bisa punya karier, rumah besar, mobil. Tapi aku nggak punya dia. Marco terdiam. Legia melanjutkan. Dia mungkin bukan orang kaya, tapi dia pekerja keras. Dan dia buat aku ngerasa hidup. Marco tertawa kecil, lalu berkata pelan, kamu tahu orang tuaku masih berharap kita bersama. Aku tahu, tapi aku bukan anak kecil lagi. Marco menatapnya dalam, lalu berkata, kalau kamu berubah pikiran, pintu rumah ini selalu terbuka. Leisha engguk sopan, lalu berpamitan, tapi hatinya berat. Malam harinya, Legia cerita ke Denny sambil lipat kardus bekas jualan. Kamu takut aku balik ke Marco? Denny diam, lalu berkata pelan, kalau dia bisa kasih kamu hidup yang lebih baik, aku gak akan tahanin kamu. Legia menatap Denny. Wajahnya lelah, tapi matanya jujur. Denny, aku gak pilih kamu karena kamu sempurna. Aku pilih kamu karena kamu nyata. Kamu orang pertama yang ngelus tangan aku, bukan karena pengen manfaatin aku, tapi karena kamu tulus. Denny tersenyum kaku. Iya, walau waktu itu gue digodain dulu sih. Mereka tertawa, suasana kembali hangat. Di sisi lain kota, Marco duduk di ruang makan bersama ayah dan ibunya. Aku ketemu Legia tadi. Ibunya langsung menoleh. Dan dia sekarang jualan makanan di pasar. Ayahnya mengangkat alis, membuang karier medis demi jualan gorengan. Iya, gara-gara pacarnya, seorang TKI. Ibunya langsung memegang dadanya. Astaga, dia nggak mau balik. Tapi kalau mereka terus hidup miskin begini, pasti cepat atau lambat dia sadar siapa yang lebih cocok untuknya. Ayahnya hanya tersenyum tipis. Kita tunggu saja. Kadang cinta butuh dibenturkan dengan kenyataan. Namun kenyataan justru makin menguatkan Legia dan Denny. Hari demi hari, mereka terus belajar. Legia mulai buka kelas masak online. Denny belajar dagang lewat internet. Mereka kerja dari pagi sampai malam, tapi tidak pernah kehilangan tawa. Denny pernah bilang ke Arga, cinta itu bukan soal indahnya awal, tapi kuatnya bertahan pas badai datang. Dan saat badai datang, mereka memilih tetap berdua. Bahkan ketika cobaan besar mulai mendekat, hari itu, matahari Eropa terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena berita yang mulai menyebar. Denny dan Legia sedang duduk di depan lapak kecil mereka saat Arga datang terburu-buru sambil bawa koran lokal. Bro, lu harus lihat ini.
kata Arga sambil narik kursi. Denny ambil koran itu. Matanya membesar. Di halaman utama, ada foto dirinya dan Legia sedang jualan di pasar. Judul besar di atasnya berbunyi, "Suster cantik jatuh kepelukan TKI ilegal." Denny langsung berdiri. Apa-apaan ini? Gue bukan TKI ilegal, visa gue resmi. Legia langsung baca isi beritanya. Ada banyak informasi ngawur, mulai dari tuduhan bahwa Denny gak punya dokumen lengkap, sampai gosip bahwa dia sengaja memikat Legia buat dapat izin tinggal tetap. Ini bohong semua, kata Legia kesal. Gue sumpah, gue gak pernah minta apa-apa ke lo soal visa atau status tinggal, kata Denny. Gue kerja lembur tiap hari buat nabung sendiri. Arga mengangguk. Gue saksi hidup. Denny itu orang paling polos yang pernah Q temuin. Dia tuh kalau makan ayam goreng, tulangnya dicuci sebelum dibuang. Segitunya hemat dan jujur. Tapi gosip itu sudah telanjur menyebar. Banyak pelanggan yang mulai menjauh. Ada yang bisik-bisik waktu lihat Legia. Ada yang sengaja nanya, "Kamu serius pacaran sama TKI itu? Emangnya kamu gak takut ditipu?" Legia mulai gelisah. Usaha mereka turun drastis minggu itu. Uang hasil jualan gak cukup buat bayar sewa. Tapi yang bikin lebih parah, suatu malam mereka ditelepon oleh kantor imigrasi. "Mr. Denny, kami menerima laporan bahwa Anda mungkin melanggar ketentuan visa kerja. Kami minta Anda datang untuk klarifikasi." Denny langsung pucat. Wah, ini sih bahaya. Legia pegang tangannya. Kita datang bareng. Aku gak akan ninggalin kamu. Esok paginya, mereka duduk di kantor imigrasi, menghadap petugas yang wajahnya kaku kayak tembok toilet umum. Petugas itu membolak-bolak dokumen. Kadang melirik Denny, kadang melirik Legia. "Kami menerima laporan dari seseorang yang mengaku kenal Anda, bahwa Anda tinggal melebihi batas izin kerja. Bisa Anda jelaskan?" Denny dengan suara gugup bilang, "Saya punya visa kerja resmi. Ini semua dokumennya. Saya juga belum melewati batas tinggal." Legia menambahkan, "Kami berdua hanya pasangan biasa yang berusaha hidup dari nol. Tidak ada penipuan, tidak ada manipulasi." Petugas itu menatap mereka cukup lama, lalu berkata, "Kami akan investigasi lebih lanjut. Untuk sementara, Anda tidak boleh keluar kota sampai proses ini selesai." Keluar dari kantor itu, Denny seperti habis disiram es batu. Siapa yang laporin gue ya? Arga sudah punya firasat. Lo gak ingat siapa yang terakhir ngomong ke Legia soal hidup lebih baik? Denny menoleh ke Legia. Mako? Legia mengangguk pelan. Dia memang bilang, dia dan keluarganya masih pengen aku balik ke mereka. Di sisi lain kota, Mako sedang duduk bersama ayahnya di ruang kerja. Sudah dikirim? Tanya sang ayah. Mako mengangguk. Laporan, foto, dan salinan alamat tempat tinggalnya. Ayahnya tertawa pelan. Bagus, kita tidak perlu kotor tangan. Biar sistem yang bersihkan sampah itu. Tapi ayah, kata Mako, kalau Legia tahu ini dari kita, dia tidak akan tahu. Dan saat semua sudah runtuh, dia akan butuh sandaran. Dan kita akan jadi satu Satania pilihan. Malamnya, Legia dan Denny duduk di dapur kecil mereka. Wajah mereka lelah, pikiran mereka berat, tapi tawa mereka belum sepenuhnya hilang. "Dan," kata Legia, "kalau kamu sampai dipulangkan ke Indonesia, aku ikut." Denny menoleh cepat. "Kamu gila, kamu ninggalin semua ini buat ikut gua ke rumah kontrakan isi 3 di Karawang? Kalau kamu di sana, aku juga di sana. Bukan tempatnya yang bikin aku bahagia, tapi orangnya." Denny diam sejenak, lalu berkata pelan, "Gue gak tahu bisa kasih lo hidup yang enak, tapi gue janji satu hal, gue bakal lindungin lo dengan semua tenaga gue." Tiba-tiba pintu kamar diketuk. Arga muncul dengan ekspresi kaget sambil bawa laptop. "Lo mesti lihat ini." Mereka semua ngumpul di depan layar. Ternyata ada seseorang yang unggah video rekaman CCTV pasar saat Legia dan Denny jualan dengan jujur. Video itu viral, komentarnya positif. Pasangan beda negara, beda budaya, tapi satu hati. Salut, cantik. Rela tinggal di kontrakan sempit demi cowok Indonesia, respect. Legia menatap Denny. Denny menatap Legia. Arga menatap tempe goreng sisa. Ini
Mungkin bisa bantu balikan semua, kata Legia. Beberapa hari kemudian, mereka dipanggil lagi ke kantor imigrasi. Tapi kali ini, suasananya beda. Petugas menyambut dengan senyum. Kami menerima bukti tambahan dari masyarakat bahwa Anda tidak melakukan pelanggaran. Kasus Anda ditutup, Anda bebas. Dini menahan napas. Serius? Petugas itu mengangguk dan... Satu lagi, Anda malah mendapatkan pujian karena menjadi contoh imigran pekerja keras. Denny hampir mau lompat peluk petugas, tapi ditahan Legia. Terima kasih, kata Legia. Terima kasih, sudah adil. Saat mereka keluar dari kantor itu, langit mendadak terasa cerah. Bukan karena matahari, tapi karena beban mereka mulai ringan. Dan, kata Legia, aku rasa kita siap ke tahap selanjutnya. Maksud kamu? Aku ingin menikah. Dini hampir keselak napas sendiri. Beneran, Legia mengangguk. Tapi kita nikah sederhana aja. Gak perlu pesta. Yang penting, kamu sama aku. Denny tersenyum lebar. Legia, kamu tahu nggak? Kamu bukan cuma bikin gue lemas karena salah suntik. Tapi juga karena gue gak nyangka malaikat bisa turun di kamar rumah sakit. Legia tertawa sambil jitak pelan kepala Denny. Jangan gombal terus, nanti aku suntik beneran. Pagi itu langit kota Salzburg mendung. Tapi hati Denny terang benderang. Semalam Legia bilang ingin menikah. Bagi Denny, itu seperti menang undian berhadiah seumur hidup, tanpa perlu beli kupon. Tapi pagi ini juga, Denny bingung. Ia nggak punya cincin, nggak punya modal, dan nggak punya keluarga di sini. Yang dia punya cuma satu, keberanian. Di kontrakan kecilnya, Denny berdiri di depan cermin, pakai kemeja pinjaman dari Arga. Gue kelihatan ganteng gak? Arga ngunyah pisang? Ganteng sih enggak. Tapi mirip figuran di sinetron, yang cuma lewat sekali, terus mati. Ya elah, Denny ngelus rambut. Doain gue aja, hari ini gue lamar dia. Dengan modal uang seadanya, Denny beli bunga dari toko sebelah Masjid Turki, dekat pasar. Ia nggak bisa beli mawar. Akhirnya beli bunga yang dia nggak tahu namanya, warnanya pink, wanginya kayak permen mint, dan agak mirip sayur lodeh. Sesampainya di apartemen Legia, Denny diketawain sama porter. Are you delivery man? Denny senyum. No more sir. I am her future husband. Sampai di depan pintu, Denny tarik napas panjang. Ketika Legia buka pintu, wajahnya kaget. Denny langsung jongkok, nggak sempat ngomong banyak, langsung berkata, gue gak punya cincin, gak punya keluarga buat dampingin, tapi gue punya rasa yang udah gue pendam dari pertama kali lo suntik gue salah urat. Legia Tekjiang. Matanya mulai berkaca-kaca. Kamu serius? Serius. Tapi kalau kamu bilang enggak, gue bakal pura-pura nyuntik balik. Kamu buat bikin kamu pingsan, biar gue bisa ngelamar lagi. Legia tertawa sambil menghapus air mata. Iya, Den. Iya, malam itu mereka rayakan lamaran dengan sederhana. Makan mie instan, minum teh, dan ngobrol tentang masa depan. Tapi kebahagiaan mereka nggak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, keluarga Legia tahu kabar itu. Mereka marah besar. Legia, kamu anak dokter Kyuka profesor? Kok bisa jatuh cinta sama buruh asing? Suara Tante Helga di video call meledak, seperti tabung gas bocor. Aku gak peduli statusnya Tante. Dia pekerja keras, jujur, dan sayang aku. Ibunya Legia, Frau Margaret, hanya menatap kosong. Ayahmu kalau masih hidup, pasti kecewa. Legia terdiam. Tapi ia tak goyah. Mereka mungkin kecewa, tapi aku gak mau hidup pura-pura hanya untuk menyenangkan orang lain. Denny tahu Legia sedang dalam tekanan. Tapi ia tak ingin membuat Legia menanggung semua sendiri. Maka ia datangi keluarga Legia sendirian, dengan jaket terbaiknya dan sepatu bekas hasil diskon pasar loak. Denny berdiri di depan rumah keluarga Legia. Rumahnya besar, ada taman luas, dan patung anjing dari marmer. Bahkan anjing benerannya kayak bisa bahasa Inggris. Begitu masuk, ia disambut dingin. Tante Helga duduk dengan ekspresi seperti mau membekukan laut. Di sebilanya, Marco, mantan pacar Legia, duduk dengan senyum licik.
Kamu tahu kamu siapa? Tanya Tante Helga tajam. Saya Denny, buruh pabrik. Tapi saya juga laki-laki yang niat nikah, bukan karena harta. Dan kamu pikir kami akan izinkan Legia menikah dengan orang seperti kamu? Mako menyambar. Denny menatap mereka satu-satu. Saya gak maksa, tapi saya ingin bilang, saya gak akan berhenti sayangin Legia. Meski semua orang di sini usir saya. Tante Helga mendengus. Kamu kira ini cerita sinetron? Saya tahu hidup saya jauh dari sempurna, tapi saya punya satu yang saya yakin gak semua orang di ruangan ini punya. Niat tulus. Marco berdiri. Keluar dari sini sekarang sebelum saya panggil polisi. Denny berdiri tenang. Saya keluar, tapi saya akan tetap tunggu Legia. Sampai kapanpun. Denny pergi. Langkahnya pelan, tapi kepalanya tegak. Malam itu, Legia temui Denny di masjid kecil, tempat biasa mereka duduk setelah jualan. Denny duduk sendirian di pinggir tangga, memandangi bulan. Gue gagal. Gia. Mereka gak mau terima gue. Legia duduk di sebelahnya. Tapi, aku terima kamu. Dan itu cukup. Denny menoleh. Lo yakin? Legia mengangguk. Besok, kita ke masjid. Aku ingin masuk Islam. Denny terpaku. Lo yakin? Gak ada paksaan dari gue. Legia tersenyum. Agama kamu ajarin aku tentang kesabaran, ketulusan, dan keberanian. Dan aku ingin belajar semua itu. Bukan hanya karena kamu, tapi karena aku percaya. Denny menendak. Air matanya jatuh tanpa suara. Esoknya, di hadapan imam masjid dan beberapa jamaah, Legia mengucap 2 kalimat syahadat dengan lancar. Setelah itu, Denny membisikkan, mulai sekarang, nama kamu siapa? Legia tersenyum. Aku pilih nama Aisyah. Aisyah? Denny kaget. Kenapa? Soalnya, itu nama istri Rasulullah. Kalau kamu Denny, ya aku Aisyahnya. Denny ketawa sambil menunduk. Aduh, jangan bikin gue tambah cinta. Beberapa hari kemudian, mereka menikah secara sederhana. Di kecil masjid, hanya ada beberapa saksi. Arga jadi saksi nikah dengan jas bolong di siku. Ada 1 kamera yang ngerekam, dan 2 bungkus nasi kotak sebagai konsumsi. Tapi, Denny merasa seperti orang paling kaya di dunia. Ketika Legia sah jadi istrinya, ia menangis. Gue gak nyangka dari yang disuntik salah urat, sekarang gue jadi imam lo. Legia tertawa. Dan kamu tetap lemas. Lemas, tapi bahagia. Pagi itu, Denny baru selesai menyapu halaman masjid. Ia dan Legia tinggal sementara di kamar kecil belakang masjid, sambil menabung untuk tempat tinggal yang lebih layak. Legia sekarang, Aisyah sedang membantu Bunyi Mas masak di dapur umum. Mereka hidup sederhana, tapi bahagia. Denny duduk sebentar, membuka ponsel tua miliknya. Satu-satunya hiburan di pagi yang dingin adalah nonton video komedi pendek di aplikasi gratisan. Tapi hari itu beda, wajahnya mendadak pucat. Sebuah video muncul di beranda, judulnya nyolot. Suster cantik boleh nikahi buruh imigran di masjid. Lihat ekspresi keluarganya, Denny klik video itu. Jantungnya langsung deg-degan. Ternyata itu video pernikahannya dengan Legia, direkam diam-diam oleh seseorang saat mereka menikah di masjid. Videonya diedit dengan efek lebay, ada background dramatis, tulisan besar, warna-warni, dan bahkan suara ayam berkokok di bagian Denny mengucapkan akad. Wajah Denny langsung merah campur hijau. Waduh, siapa yang upload beginian? Gumamnya. Saat itu juga, ponsel Denny bergetar terus-terusan. Notifikasi masuk dari grup WhatsApp Tuan Temonia di pabrik, grup TKI Indonesia, bahkan grup kontrakan yang isinya cuma 4 orang tapi rame kayak pasar. Arga, dan lu viral bro. Nih cewek-cewek di pabrik minta link video nikahan elu. Bang Rojak? Ampun Den, itu video bagian lo bilang, saya terima nikahnya dengan seadanya, dijadiin meme sama anak-anak. Kang Ujang, lu ganteng juga kalau lagi nangis Den. Denny makin bingung. Ia langsung lari ke dalam masjid. Gia? Aisyah? Legia keluar dari dapur sambil bawa piring. Kenapa? Kamu pucat banget Den. Video nikahan kita viral? Legia bengong. Video?
Yang mana? Denny kasih lihat ponsel. Saat Legia lihat, ia langsung duduk pelan, matanya membesar. Siapa yang rekam ini? Aku nggak tahu, tapi yang pasti, ini sudah menyebar. Beberapa menit kemudian, telepon Legia berdering dari nomor Tante Helga. Astaga, gumam Legia. Ia angkat. Terdengar suara tinggi langsung menyerbu. Apa ini yang kau lakukan? Seluruh keluarga sudah lihat video memalukan itu. Tante, itu pernikahan. Nggak ada yang memalukan. Kalian menikah di masjid tanpa restu, dan sekarang jadi tontonan. Legia menarik napas. Aku bahagia, Tante. Maaf kalau itu menyakitkan buat kalian. Tapi hidupku bukan untuk pamer. Klik. Telepon dimatikan sepihak. Sore itu, berita tentang mereka bahkan muncul di media lokal online. Judulnya, bikin mules. Cinta beda dunia. Suster bule nikahi buruh Asia di masjid. Cinta atau sensasi? Komentar di artikel itu penuh pro dan kontra. Ada yang dukung, tapi banyak yang mencibir. Bahkan ada akun palsu yang pakai foto Mako mantan Legia komentar, dia cuma dimanfaatkan. Tunggu aja kalau uang habis, ditinggal juga. Denny seribu bahasa. Ia duduk di serambi masjid sambil nahan emosi. Bukan karena dihina, tapi karena Legia ikut dihina. Legia datang duduk di sebelahnya. Kalau kamu nyuruh aku pergi karena ini semua, aku ngerti. Denny menoleh. Gue nggak segampang it's an era. Gue udah janji waktu akad kan? Legia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Tapi dunia luar kejam banget, Den. Denny menarik tangan Legia, menggenggam erat. Biar mereka kejam. Yang penting, kita jangan kejam ke diri sendiri. Hari kemudian, seorang wartawan datang ke masjid. Ia ingin wawancara Denny dan Legia untuk versi lengkap kisah mereka. Wartawan ini bernama Clara, orang Austria yang cukup terkenal karena suka bahas kisah cinta lintas budaya. Aku ingin ceritakan sisi kalian yang sebenarnya, kata Clara, tanpa editan lebay, tanpa sensasi. Setelah berpikir sejenak, Denny dan Legia setuju. Wawancara dilakukan di taman dekat masjid. Kamera Clara sederhana, tanpa tim besar. Ia hanya bertanya dengan tenang. Apa yang buat kalian berani nikah tanpa restu keluarga, tanpa pesta besar, tanpa kemewahan? Denny jawab pelan. Karena cinta kami cukup. Kami nggak perlu pesta buat sah. Kami nggak perlu harta buat saling sayang.